Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Fadila dengan NIM 19231138 ingin menjelaskan tentang model-model teori atom. Tahukah kamu apa itu teori atom? Teori atom merupakan teori saintifik terikat sifat alamiah materi yang menyatakan bahwa materi tersusun atas unit terkecil yang disebut dengan atom. Istilah teori atom berasal dari kata Yunani kuno yaitu atmos, yang berarti tidak dapat dibagi lagi. Gagasan ini muncul dalam banyak kebudayaan seperti Yunani dan India. Gagasan ini dikembangkan oleh filsuf Prasokrates Leukipos dan muridnya Demokritos pada tahun 406 sampai 370 sebelum Masehi, yang menyatakan bahwa atom berjumlah tidak terbatas, tidak dapat diciptakan abadi, dan sifat suatu objek ditentukan dari atom penyusun objek tersebut. Menjelang akhir abad ke-18 tahun 1776 sampai 1844, John Dalton merupakan ilmuwan pertama yang mengembangkan model atom. Teori ini didasari pada anggapan 1. Semua benda terbuat dari atom. 2. Atom tidak dapat dibagi ataupun dipecahkan. 3. Atom tidak dapat diciptakan ataupun dihancurkan. 4. Perubahan kimia merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom-atom yang tidak dapat dibagi, diciptakan, dan dimusnahkan. 5. John Dalton dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Pauli. Kelemahan dari teori atom Dalton ini yang pertama yaitu tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom satu dengan yang lain. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom saling berikatan. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan sifat listrik pada materi. Teori selanjutnya dikembangkan oleh Thomson. Pada awal abad ke-20, Joseph John Thomson menggambarkan atom seperti bola roti dengan taburan kismis. Bola itu padat dan bermuatan positif. Di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Thomson membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif pada atom dan mematahkan anggapan Demokritos dan Dalton bahwa atom itu partikel yang terkecil. Kelemahan dari teori atom Thomson ini yaitu 1. Tidak dapat menjelaskan adanya inti atom. 2. Tidak dapat menjelaskan lebih rinci mengenai muatan positif. 3. Tidak dapat menjelaskan kedudukan elektron dalam atom. Teori selanjutnya dikembangkan oleh Rutherford. Ernest Rutherford merupakan ahli fisika Selandia Baru. Ia membuat model atom seperti tata surya. Atom adalah bola rongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom ini bermuatan positif. Selain itu, massa juga terpusat pada inti atom dan dapat menggambarkan gerak elektron di sekitar atom. Kelemahan teori ini yaitu 1. Belum mampu menjelaskan di mana letak elektron dan cara rotasinya. 2. Elektron memancarkan energi ketika bergerak sehingga energi tidak stabil. 3. Tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada hidrogen. 4. Tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Teori selanjutnya dikembangkan oleh Niels Bohr, merupakan ahli fisika dari Denmark yang pertama kali mengembangkan teori struktur atom pada tahun 1913 yang menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif dalam satu lintasan. Elektron bisa berpindah dari lintasan satu ke lintasan lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi atom tidak berkurang. Jika berpindah ke lintasan tinggi ke lintasan rendah, akan menyerap energi dan sebaliknya. Dan kedudukan elektron pada tingkat tertentu disebut
kulit-kulit elektron. Kelemahannya yaitu hanya mampu menjelaskan spektrum atom sederhana dan tidak dapat memperjelas atom-atom yang lebih kompleks. Terakhir, teori atom modern. Setelah abad ke-20, model atom disempurnakan oleh Edwin Schrödinger pada tahun 1926 dan teman-teman. Ia menjelaskan bahwa inti atom tersusun atas proton yang bermuatan positif, neutron tidak bermuatan atau netral, dan elektron bermuatan negatif. Elektron beredar mengelilingi inti melalui lintasan kulit melalui yang paling rendah. Kulit tersusun atas subkulit. Subkulit tersusun atas orbital. Kulit, subkulit, dan orbital serta peredaran elektron ditentukan oleh bilangan-bilangan kuantum. Kelemahannya yaitu hanya menerangkan atom-atom yang memiliki elektron tunggal dan tidak dapat menerangkan spektrum warna dari atom yang memiliki banyak elektron. Sekian hasil penjelasan saya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.